Asin digoda-goda cutting juga sih, katanya masuk himpunan tuh enak, dulu juga banyak pengalaman. Jadi ayo kamu jadi pemimpin, coba jadi pemimpin. Saya jauh-jauh datang ke Madura dari Medan itu sia-sia gitu. Dan saya rasa saya itu kurang kurang menonjol di akademik, jadi saya mencari kesibukan gitu. Kayak relasi, public speaking kita, terus jiwa kepemimpinan kita itu eh, kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi Perilaku yang baik ataupun hal-hal yang baik dimulai dari tanggung jawab. Halo mahasiswa agribisnis, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali di Himagri Talk kali ini bersama saya Bintang Treklesia, agribisnis angkatan 2022. Nih, udah lama nih gak berbincang-bincang santai dengan kami. Spesial di episode kali ini, kita akan membahas tentang Himagri atau Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Nah, untuk kali ini kami menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati oke, baik, langsung saja kita sapa. Mungkin untuk Kak Lintang dan Kak Binanya bisa sapa pemirsanya. Halo teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, kira-kira kesibukan Kak Lintang dan Kak Binanya apa sih akhir-akhir ini? Kalau di angkatan saya berhubung dengan ada MBKM dan ada yang kuliah aktif, saya masih kuliah. Kalau dari sayanya berhubung saya mengikuti program MBKM, jadi akhir-akhir ini sibuk ngurusin MBKM. Nah, mau bertanya nih untuk Kak Lintang dan Kak Binanya nih. Ceritain dong awal mulanya Kak Lintang dan Kak Bina ini bergabung di Himagri sampai bisa menjadi bupati dan wakil bupati yang sekarang nih, Kak. Oke, awal mula saya gabung ke himpunan itu soalnya juga asin digoda-goda cutting juga sih, katanya masuk himpunan tuh enak, dulu juga banyak pengalaman. Jadi dari situ saya tergoda dan juga saya juga penasaran dengan satu divisi sih. Awal saya masuk juga yaitu divisi POSDM. Jadi di situ saya ingin nih kayak pengen tahu nih POSDM ini apa, sampai nanya-nanya juga ke Demis bahwasannya POSDM ini apa. Nah, saran dari Demis juga, coba aja kamu gabung ke divisi POSDM kalau pengen tahu. Jadi dari situ saya termotivasi pengen join ke himpunan dan gabung ke divisi POSDM. Terus kenapa sih kok bisa sampai jadi bupati ataupun ketua umum? Jadi awal mulanya itu ya mungkin penilaian dari teman-teman atau kating-kating ya. Jadi saya tuh kayak kelihatannya aktif di himpunan di selama satu periodenya Mas Ibat. Jadi saya tuh udah manai dan dikasih tanggung jawab bahwasannya ayo kamu jadi pemimpin, coba jadi pemimpin. Ya jadi saya dengan intinya sih dengan legowo juga, dengan senang hati maksudnya ya udah saya siap untuk jalanin buat kedepannya menjadi seorang pemimpin, dan alhamdulillah menjadi seorang pemimpin juga atau jadi bupati ataupun ketua umum. Kalau dari saya sendiri, awalnya saya mau berkecimpung di dunia organisasi itu karena saya rasa akademik itu nggak cukup untuk bekal saya ketika saya itu duduk di bangku perkuliahan gitu. Terus juga saya ini orang jauh dan saya nggak mau saya jauh-jauh datang ke Madura dari Medan itu sia-sia gitu. Dan saya rasa saya itu kurang menonjol di akademik, jadi saya mencari kesibukan gitu. Awalnya saya itu ikut jadi panitia musyawarahnya Himagri tahunnya Mas tahunnya Mas Ardin. Terus di situ saya tertarik untuk ikut ke himpunan. Di situ saya tanya-tanya juga ke cutting untuk setiap divisinya, dan saya juga satu divisi kebetulan dengan Kak Lintangnya, saya divisi PWSDM. Dan setelah saya satu periode di PWSDM, saya rasa saya ingin mengupgrade skill organisasi saya gitu. Jadi saya sempat berpikir mau naik ke PH. Di situ saya sebelumnya belum janjian ke Kak Lintangnya untuk jadi wakilnya, tapi saya cuman kepikiran aja untuk naik ke PH, dan ternyata Kak Lintangnya juga pengen naik, dan akhirnya saya dan Kak Lintang itu naik sebagai wakil bupati dan juga bupatinya Kak Lintang. Nih, orang kakak ini kan orang-orang yang berorganisasi nih, Kak. Menurut kakak nih, seberapa penting sih berorganisasi? Jadi menurut saya sih penting banget sih, penting soalnya apa juga betul kata Kak Binan tadi, ilmu yang ada di organisasi ini tidak bakal didapat bahwasannya kalau kalian tidak pengen coba. Jadi kalau kalian cuma fokus di akademik aja, terus kemampuan skillnya teman-teman waktu pas mau pengen kerja atau apa itu bakal bisa diasah di organisasi ini ataupun di himpunan ataupun
UKM-UKM yang ada di fakultas ataupun di univ seperti itu. Kalau dari saya sendiri itu, menurut saya itu, pengalaman saya itu penting karena banyak ilmu yang kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan tapi kita dapatkan di organisasi. Salah satu contohnya ya kayak relasi, public speaking kita, terus jiwa kepemimpinan kita itu kita tidak dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi menurut saya itu lumayan penting lah organisasi buat mahasiswa sekarang. Nah, untuk orang kakak ini kan udah hampir habis nih masanya nih. Habis. Udah hampir 1 periode nih kak. Nah, pasti tahu dong perkembangan Himagri itu dari tahun ke tahun itu seperti apa kak? Kalau Himagri yang saat ini, perkembangan yang cukup menonjol dari tahun sebelumnya itu di Himagri tahun 2023 ini ada muncul divisi baru yaitu divisi EPA yang menaungi eksternal, prestasi dan advokasi. Jadi EPA ini mengambil beberapa tupoksi dari divisi yang sebelumnya seperti minat bakat yang dari divisi PSDM, ada juga beberapa proker dari divisi Litkel dan juga divisi Infokom gitu. Jadi hadirnya EPA ini sekaligus untuk mempermudah jalannya semua divisi gitu. Jadi tanggungan setiap divisi itu udah mulai sejalan dan menurut saya itu yang paling berubah dari Himagri yang sebelumnya. Oh, oke. Nih, sebagai sosok bupati dan wakil bupati ini pasti ada suatu yang baik tuh, yang baik dicontoh dan mungkin patut nih seperti apa sih bupati-bupati itu? Mungkin bisa kasih contohnya gitu. Oke, kalau menurut saya sih bukan hanya bupati sih. Jadi semua apa-apa yang teman-teman lakuin tuh supaya menjadi baik atau positif. Jadi lakukan apapun, lakukan dengan senang hati, lakukan dengan amanah, lakukan dengan tanggung jawab. Bahwasannya perilaku yang baik ataupun hal-hal yang baik dimulai dari tanggung jawab ataupun amanah. Jadi gak ada sih menurut saya juga, kalau menurut saya tuh kata saya baik tapi belum tentu kata teman-teman baik. Jadi secara umumnya baik itu ketika selesai dan juga bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan seperti itu. Kalau dari saya sendiri itu menurut saya jadi saya yang seorang wakil bupati, saya itu ya memang harus memiliki tanggung jawab dan juga untuk selama 1 periode itu saya harus cukup memahami gimana sih semua anggota-anggota setiap divisinya gitu. Karena kan setiap anggota divisi itu kadang ada yang sifatnya A, sifatnya B gitu. Jadi kita yang seorang pemimpin harus bisa membaur ke semua sikap dari anggota-anggota divisi tersebut ataupun kadif-kadifnya lah. Jadi kita harus ya memang bisa memahami mereka biar mereka juga merasa nyaman gitu. Nah, terakhir nih kak, apa sih kesan kakak sebagai bupati dan wakil bupati dan pesan nih untuk bupati dan wakil bupati selanjutnya nih kak? Oke, buat kesannya selama saya menjadi bupati ataupun kota umum, alhamdulillah. Kalau dibilang capek, pasti capek apapun yang kita lakukan. Tapi dari situ kita dapat banyak ilmu, dapat banyak pengalaman buat ngelatih emosional juga, ngelatih tanggung jawab kita juga. Dan buat pesan buat bupati tahun depan ataupun kota umum, silakan buat bupati tahun depan mempelajari apa itu himpunan, apa sih tujuan awalnya teman-teman pengen jadi sosok pemimpin, dan apa goalnya buat tahun depan, apa yang pengen dicapai. Silakan buat dicari tahu dan lebih diperdalam lagi niatnya, seperti itu aja. Kalau dari saya awal kesannya itu kayak sedikit terkejut dengan tekanan yang ada di himpunan. Saya kan juga belum pernah sebelumnya di PH, tapi baiknya saya mulai terlatih kayak menjadi seorang pemimpin itu gimana, dan banyak poin-poin yang saya dapatkan ketika saya menjadi wakil bupati gitu. Untuk pesannya terkhusus ya karena saya wakil bupati, kalau menjerumus ke SOP-nya dari Himagri kan wakil bupati itu terjun ke internal divisi. Jadi kayak wakil bupati itu lebih untuk yang kedepannya ya lebih akrab lah ke setiap divisinya, lebih dirangkul, nggak membeda-bedakan salah satu divisi atau salah satu individu gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup segini aja yang bisa kita bahas tentang Himagri. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Lintanya dan Kak Binanya bisa dijadikan motivasi nih untuk teman-teman dan untuk orang-orang yang ingin berorganisasi. Nah, terima kasih untuk Kak Lintanya dan Kak Binanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video ini. Saya Bintan Treklesia dan segenap tim dari Himagri Talk ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.